Haleluya, puji Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita datang dalam ibadah G-Fire online. Saya yakin dan percaya setiap kita anak-anak muda dimanapun kita berada, kita boleh merasakan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan pada malam hari ini adalah waktu yang Tuhan sudah tentukan untuk kita sama-sama menaikkan setiap pujian kita, menaikkan setiap penyembahan kita, sebab Dia Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita akan satukan hati kita untuk datang pada Tuhan dalam doa kita. Kami bersyukur Bapa buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini kembali kami datang di hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Engkau Allah yang mengasihi setiap kehidupan kami. Dan pada malam hari ini kami rindu untuk menaikkan setiap pujian penyembahan kami, setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Tuhan memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami siap untuk merasakan hadirat-Mu. Kami siap untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang layak terima setiap pujian kami. Dan biarlah hati kami boleh menaikkan setiap ucapan syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
kasih Tuhan. Engkau kudus, Engkau Allah yang layak terima setiap pujian kami. Sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah setiap mulut kami dan hati kami mengagungkan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kau yang besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sebab kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, janji manusia boleh kadang-kadang terlewatkan, boleh kadang-kadang tidak tertepati. Tapi kita memiliki Allah yang dikatakan pujian ini. Ketika Dia berjanji, Dia sanggup dan Dia akan selalu menyatakannya dalam setiap kehidupan kita. Bagi setiap kehidupan kita, saya tidak tahu keberadaan kita masing-masing. Tapi satu hal yang kita tahu bersama, kita memiliki Allah yang sama. Amin saudara. Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara bahkan yang tidak pernah terfikirkan oleh pikiran kita. Itu yang Tuhan sanggup sediakan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Sebentar kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ketika kami datang ke hadirat Tuhan, ketika kami datang berseru kepada-Mu Tuhan, kami boleh menerima jawaban-Mu, kami boleh mendengarkan suara-Mu dalam setiap kehidupan kami yang berbicara atas setiap pribadi kami yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Ku berseru kepadamu, Allah penolongku. Ku tersungkur di kaki-Mu,
menaikkan pujian ini, mujizat terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita boleh datang pada Tuhan dan berseru memanggil namanya, kita yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan datang untuk menolong setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kita akan naikkan pujian dari Allah. Ku berseru kepadamu. Ku berseru kepadamu, Allah penolongku. Ku tersungkur di kakimu, membawakan mataku. Ku serahkan semua bebanku, karena ku tahu Kau mampu menolong hidupku dengan kuasa-Mu. Ku serahkan masalahku, karena ku tahu Kau mampu. Mujizat terjadi dalam hidupku. Ku serahkan semua bebanku, karena ku tahu Kau mampu menolong hidupku dengan kuasa-Mu. Ku serahkan masalahku, karena ku tahu Kau mampu. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dalam hidupku. Mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam hidupku. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Kau sanggup menolong kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Mari saudara, setiap kita yang datang di hadirat Tuhan pada malam hari ini, mari dengan segenap hatimu nyatakan di hadapan Tuhan, Bapa, kami percaya Tuhan, ketika kami datang dengan kesungguhan hati kami, ketika kami berseru memanggil nama-Mu, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada keajaiban yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Bila mungkin di antara kami Tuhan, di antara kami saat ini sedang mengalami sakit penyakit, bila mungkin di antara kami saat malam hari ini sedang mengalami beban pergumulan Tuhan, ketika kami datang dan memanggil nama-Mu, ada suatu mujizat yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kau ajaib Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih.
serahkan masalahku, karena ku tak mampu. Mujizat terjadi dalam hidupku. Sehingga saudara, pada malam hari Tuhan, saudara memegang tangan kanan saudara di dada masing-masing. Katakan dengan segenap hatimu di hadapan Tuhan, mujizatmu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupku. Sekali lagi nyatakan dengan iman di hadapan-Mu Tuhan. Mujizat-Mu Tuhan terjadi dalam hidup kami. Mujizat terjadi dalam hidupku. Ini menjadi iman kami di hadapan Tuhan. Ketika kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, ketika kami memanggil nama-Mu, ada suatu tanda yang ajaib yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami yakin dan percaya sampai saat malam hari ini Tuhan terus bekerja ya Bapa. Dan biarlah bila sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kami boleh dikuatkan, kami boleh semakin bertumbuh iman kami di dalam Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin, menyertai, dan mengurapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu pada malam hari ini. Urapan yang sama bagi setiap kami, anak-anak G-Fire dimanapun kami berada, yang menyaksikan tayangan ibadah online pada malam hari ini ya Bapak. Kami siap diberkati melalui firman Tuhan, kami siap dibentuk melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami alaskan doa sembahyang kami hanya dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan pada malam hari ini. Puji Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita sudah memuji muliakan nama Tuhan, saatnya bagi kita merenungkan kebenaran firman Allah. Tema hari ini yaitu tentang pencobaan. Saudara, di dalam Lukas pasal yang keempat yang pertama, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Ini awal Tuhan memulai pelayanannya. Setelah dibaptis, Roh Kudus membawa dia menuju ke padang gurun. Saudara, ketika saudara memutuskan untuk sepenuhnya masuk dalam rancangan Tuhan, jangan kaget atau jangan heran kalau saudara mengalami seperti yang dialami oleh Yesus, di mana Roh Kudus membawa saudara ke padang gurun. Bukan secara fisik, tetapi suasana padang gurun, keadaan padang gurun, panas terik di padang gurun, saudara alami dalam hidup saudara. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan takut. Jangan takut, jangan khawatir. Karena Allah yang kita sembah, yang kita layani, Allah yang bertanggung jawab. Amin saudara. Mungkin toh kalau hari ini saudara sedang mengalami padang gurun, jangan menyerah di sana. Walaupun saudara baru saja awal-awal mengambil keputusan untuk hidup benar, untuk berjalan dalam rancangan Tuhan. Karena apa saudara? Karena Tuhan sendiri berkata di dalam Yesaya 51 ayat yang ketiga, sebab Tuhan menghibur Sion, jadi Tuhan akan menghibur kita. Bagaimana cara Tuhan menghibur Sion? Ya, ayat itu dikatakan menghibur segala reruntuhannya. Berarti satu kondisi di mana kehancuran, keterpurukan, keadaan yang terjepit dialami. Tetapi ayat itu selanjutnya berkata, Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Lihat saudara, padang gurun akan diubahkan menjadi seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Seperti Taman Eden dan seperti Taman Tuhan, suasananya bagaimana? Ayat itu selanjutnya berkata, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu-lagu yang nyaring. Jadi ada sukacita di tengah-tengah padang gurun. Ada kegirangan di tengah-tengah panas teriknya padang gurun, panas teriknya pencobaan, masalah, persoalan. Kenapa? Karena itulah penghiburan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita orang yang percaya. Dan lewat ayat ini, saya ingin membandingkan dengan ayat yang kelima, saudara. Lukas 4 itu ayat yang kelima. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi
dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat yang ke-9. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu di sini ke bawah." Ketika Yesus di padang gurun, iblis datang, saudara. Dan dalam satu peristiwa dikatakan bahwa iblis membawa Yesus di ayat yang kelima itu ke suatu tempat yang tinggi. Kemudian ayat yang ke-9, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah. Perhatikan baik-baik, ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, maka bagaikan Raja Wali, kita dibawa naik terbang di tengah-tengah badai kehidupan, supaya mata kita terus memandang ke atas dan semakin dekat dengan Yesus. Ketika kita dibawa semakin naik tinggi, maka arah kehidupan kita selalu terarah kepada perkara-perkara yang di atas. Ini sangat berbanding terbalik dengan kalau iblis membawa. Ya, di ayat yang kelima dan 9, iblis membawa Yesus kemana? Ke tempat yang tinggi, ke gunung dan di bumbungan bait Allah. Tetapi lihat, cara membawa ke tempat yang tinggi berbeda dengan cara Allah membawa ke tempat yang tinggi. Karena apa? Iblis membawa ke tempat yang tinggi, setelah itu diajak melihat ke bawah. Melihat kenikmatan dunia, hawa nafsu, kekuasaan, dan kesenangan-kesenangan yang ada di dalam dunia. Saudara, cara Tuhan membawa dan cara iblis membawa beda, saudara. Karena itu, di tengah-tengah situasi keadaan yang ada, tetap izinkan Allah yang membawa saudara, yang mengarahkan saudara. Jangan mengizinkan iblis yang membawa kita. Ya. Melalui pencobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus, kita tahu ternyata iblis masih punya akses di semua aktivitas kegiatan kehidupan manusia selama manusia itu masih ada dalam dunia ini. Mengapa bisa terjadi? Karena memang Allah izinkan. Ya. Kalau Yesus dibawa ke padang gurun oleh Roh Kudus, dan ketika di padang gurun itu, iblis coba-coba ikut membawa Yesus. Tetapi arahnya berbeda. Iblis mencobai di sana. Iblis membawa untuk nunduk lihat kepada dunia, bukan melihat kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Kalau iblis menuntun hidup seseorang, dia bukan hanya menjatuhkan, tetapi mengarahkan pandangannya kepada dunia, kenikmatan dunia, hawa nafsu dunia, haus akan kekuasaan dunia, bukan terarah kepada Yesus, bukan terarah kepada pembentukan Tuhan. Dan lewat pencobaan yang dialami oleh Yesus menjadi renungan kita bersama. Karena apa, saudara? Karena di 3 pencobaan itu, Yesus selalu berkata tentang firman. Di pencobaan yang pertama, Yesus dicobai oleh iblis pada saat Yesus sedang lapar. Iblis menawarkan solusi, tanda kutip, seolah-olah itu solusi yang baik. Kalau lapar, berarti butuh makan. Iblis mencoba memunculkan ide, kan lebih baik batu-batu ini jadikan roti aja. Ya. Saudara, pertanyaan saya seperti ini. Iblis bisa enggak membuat batu-batu jadi roti? Bisa, saudara. Karena apa? Di surat Wahyu sendiri, antikris, nabi-nabi palsu, itu juga akan di akhir zaman akan diberi kuasa oleh naga yang berbicara tentang iblis itu sendiri untuk bisa melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan api turun dari langit mereka akan bisa lakukan. Bisa jadi orang mati dihidupkan, itu mereka akan lakukan. Jadi di masa antikris nanti, dia akan diberi kuasa oleh iblis untuk melakukan mujizat-mujizat yang membuat seluruh mata dunia terarah kepadanya, kagum, dan menjadi sosok yang dipuja di permukaan bumi. Ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi iblis bisa melakukan mujizat. Dia bisa mengubah batu itu menjadi roti. Pertanyaan yang kedua kan begini, kalau iblis bisa mengubah batu menjadi roti, kenapa saat Yesus lapar, iblis tidak buat dulu batu itu jadi roti, kemudian baru disodorkan kepada Yesus? Ya, ini strategi iblis, saudara. Kita harus tahu. Iblis ingin semua dosa dan pelanggaran manusia
itu dilakukan oleh tindakan atau keputusan yang diambil oleh manusia itu sendiri. Jadi artinya iblis itu dia akan selalu berusaha menggoda, merayu, supaya akhirnya apa? Manusia itu dengan tangannya sendiri melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dengan mulutnya, dengan pikirannya sendiri, dengan perbuatannya sendiri melakukan dosa di mata Tuhan. Ya. Saudara, itu yang dilakukan oleh iblis ketika mencobai Tuhan Yesus. Ya. Kenapa Yesus tidak lakukan? Karena komando bukan dari Bapa. Semua yang dilakukan Yesus harus ada komando dari Bapa. Komando dari iblis, dia tidak akan ikuti. Loh, tapi lapar loh, tidak akan ikuti. Bahkan kalau toh situasi kita posisinya seperti di posisi Yesus, kalau sampai mati pun kita tidak akan ikuti apa yang dilakukan oleh iblis. Kita tidak akan lakukan apa yang diperintahkan oleh iblis. Karena apa? Itu tidak seperti yang diperintahkan oleh Bapa. Yesus sedang menanamkan satu pikiran dan hati yang bijaksana. Jangan bertindak kalau tidak sesuai dengan prinsip firman Allah. Jangan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan komando dari Bapa. Karena itu, renungan malam hari ini kita simpulkan. Yang pertama, jangan beri kesempatan kepada iblis. Yang kedua, dalami, pelihara, baca dan renungkan selalu firman Allah. Karena di ketiga pencobaan yang dialami oleh Yesus, Yesus menjawab, ada tertulis. Kemudian di ayat yang ke-8, ada tertulis. Dan di pencobaan yang ketiga, di ayat yang ke-12, di Lukas pasal 4 itu, Yesus berkata, ada firman. Ya. Jadi selalu berpusat kepada firman, berpusat kepada komando Bapa. Firman Allah menjadi senjata rohani untuk melawan tipu daya iblis. Ya. Oleh sebab itu firman Allah yang meluruskan kita, firman Allah yang memproteksi kita dari segala kejatuhan dalam dosa. Kemudian yang berikutnya, pencobaan akan tetap kita alami. Ya. Tetapi sadari bahwa walaupun pencobaan kita alami, walaupun iblis diizinkan punya akses untuk mencobai kita, tetapi Tuhan tidak pernah diam. Karena apa? Dia pasti akan menguatkan. Allah akan membuka jalan keluar di tengah-tengah pencobaan. Ya, 1 Korintus 10 ayat 13. Dia akan berikan jalan keluar. Kemudian Allah berpesan, berjaga-jagalah dan berdoalah. Sebab pencobaan itu bisa datang sewaktu-waktu. Ya. Ketika kita berjaga-jaga dan berdoa, itu membuat kita waspada. Karena memang iblis adalah oknum yang harus kita perangi. Dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dan 9, lawan dia dengan iman yang teguh. Bagaimana memiliki iman? Baca renungan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Firman Allah itu yang membentuk iman kita. Firman Allah tidak saya panjangkan, tetapi mari biarlah kita di segala keadaan, di tengah-tengah pencobaan juga sekalipun, saudara tetap berharap pada Tuhan. Allah yang akan campur tangan dalam hidup kita dan menjadikan kita menjadi pemenang-pemenang kerajaan surga. Puji nama Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur padamu, kami sudah sama-sama merenungkan firman-Mu. Teruslah bentuk hidup kami. Iblis seringkali datang hanya untuk mencobai, menjatuhkan, membunuh karakter, membunuh iman. Tetapi Engkau datang untuk memberikan kehidupan. Oleh sebab itu ya Bapa, teruslah ajar kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu. Dan malam hari ini Tuhan, biarlah kebenaran membawa kami Tuhan untuk semakin memahami akan rencana-Mu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya dan kami percaya berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas kami. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam kehidupan kami. Pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh ibadah dan mayat mengenal Allah dengan benar. Kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati Tuhan, serta masa depan yang diberkati Tuhan menjadi bagian hidup kami mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih ya Bapa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya bangsa kami diberkati, kota kami diberkati, gereja kami diberkati, hidup kami diberkati mulai hari ini sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara kasih oleh Tuhan,
Ibadah kita selesai dan sampai bertemu Sabtu yang akan datang di jam yang sama, pukul 18.30. Tuhan memberkati.